gitu ya. Jadi tidak perlu mungkin kita nanti terlalu memaksakan diri, oh harusnya saya seperti Nazir yang mungkin secara pendanaan dan aset sudah besar ya. Jadi kita ingin seperti mereka dan pola-polanya gitu seperti itu. Uh, tapi ataupun sebaliknya gitu, yang sudah besar sumber daya luas tapi stylenya atau gayanya nanti stylenya Ayla. Nah ini tentu juga berbeda gitu ya. Nah pada prinsipnya Bapak Ibu, saya dengan pertanyaan ini dan dengan analogi seperti ini, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, apapun kondisinya dan mungkin nanti disampaikan pada proses-proses pembinaan. Apapun kondisi nazirnya, maka dia bisa nanti memetakan versi atau model terbaik bagi para nazir tersebut. Nah, ini ada satu pendekatan Bapak Ibu yang nanti bisa digunakan dalam konteks bagaimana kita merepositioning, bagaimana kita membuat satu pengelolaan atau manajemen terhadap aset-aset wakaf kita. Nah, ini kalau kita ini diadosi dari bisnis model Canvas, bisa saja ini bisa menjadi satu pendekatan untuk menyusun yang namanya Nazirpreneur Business Model Canvas gitu ya. Jadi sebelum kita mengelola aset, maka kita harus memetakan kelembagaan kita, Bapak Ibu, ya, yaitu lembaga Nazir itu sendiri. Nah, ini sebenarnya ada 9 segmen, tapi mungkin saya bahas sebagian saja. Perlu ada kalau lebih dalam mungkin waktunya lebih panjang ya. Ada sesi khusus nanti mungkin kelas eh, pendampingan lainnya ataupun pengembangan lainnya dari Dirzawa. Ya, Bapak Ibu semua, hal yang perlu kita lakukan di lembaga Nazir adalah pertama adalah aset mapping dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, aset mapping ini dilakukan berdasarkan kalau di sini ada 9 segmen ya. 9 segmen ini customer segmen misalnya ya, ini kita bicara sekilas customer segmen ini biasanya segmen marketnya siapa gitu. Kalau lembaga nazir harus punya identifikasi. Misalnya kami, oh kami ini segmennya adalah secara kelompok adalah para latar belakang adalah entrepreneur gitu ya. Nah, ini yang kami nanti kita akan petakan. Terus apa yang menjadi value-nya, nilai apa yang kita sampaikan kepada para entrepreneur? Bagaimana kita ingin menyampaikan bahwasannya bisnis tidak hanya sekedar untung dan rugi, tetapi juga tentang dunia dan akhirat, misalnya seperti itu. Itu value yang kita coba sampaikan. Mereka bisa berbisnis, tapi seiring waktu mereka juga bisa mengumpulkan bekal abadinya mereka. Nah, ini value yang kita sampaikan. Terus nanti pendekatan di sini ada, oh bagaimana mereka kemudian bisa akses, ya, para calon wakif ini bisa mengakses program-program atau value-value yang kita tawarkan di lembaga kenaziran, ya. Makanya dibutuhkan channel, ya, baik itu online ataupun offline. Dan dengan pendekatan seperti apa nanti customer relationship-nya yang tentu membedakan karena bisa jadi lembaga nazir banyak tadi Bapak Ibu ya, 500 lebih yang sudah memiliki izin nazir wakaf uang ada sekitar 500-an ya. Nah, ini tentu ada kompetisi yang luar biasa. Nah, oke. Baik. Dalam konteks pengelolaan kita mendesain manajemen apa wakaf kita, hal yang perlu kita eh, cari tahu juga adalah di sini aset mapping Bapak Ibu ya. Ya, aset mapping ini tentu kalau di dalam bisnis model ini namanya key resources atau sumber daya inti yang kita miliki. Nah, kita perlu mengidentifikasi apa yang sudah dimiliki Nazir tersebut, gitu. Apa saja yang sudah dimiliki? Apakah nanti aspek yang sifatnya tangible, tangible tadi terlihat, gitu, ataupun tidak terlihat. Kayak misalnya branding, brand dan segala macam itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu ya. Mungkin saya contohkan bagaimana kita mengidentifikasi dari aspek kelembagaan. Kita berharap tadi ada transformasi nazir yang tradisional menjadi profesional. Yang tadi perseorangan sebaiknya memang bertransformasi menjadi nazir lembaga karena ada kelebihan tersendiri ketika menjadi nazir lembaga yaitu bisa menghimpun wakaf uang ya. Sementara kalau nazir perseorangan hanya menghimpun aset yang sifatnya aset wakaf sifatnya nanti pendaya gunanya sosial. Nah, di sini ada aspek legalitas gitu ya. Kemudian ada aspek perizinan yang seperti saat ini mungkin Nazir proses perizinan nanti melalui Kemenak sesuai dengan PMA terbaru gitu ya. Kemudian ada brand apa? Beda kalau misalnya Nazir Haji A gitu. Dengan Nazir misalnya apa ya? Pakai brand ya, misalnya Wakaf Warrior misalnya gitu ya. Nah, ini kan beda gitu. Oh, Haji A berarti nanti nanti persepsi publik masyarakat ini tentu berbeda. Kemudian sistem manajemen yang kita sudah miliki, kita bangun, kantor dan perlengkapan apakah sudah ada atau belum gitu.
terus kemudian SDM kompeten saat ini untuk mengurus proses perizinan sebagai nazir wakaf uang. Ya, kalau dulu 2 orang ya, Bu Yani, sekarang PMA terbaru harus minimum 3 orang sudah mengikuti sertifikasi bidang pengelolaan wakaf, dan Kementerian Agama selalu memfasilitasi Bapak Ibu semua, mungkin nanti yang belum bisa mengikuti. Kemudian juga misalnya uang ataupun biaya wakaf uang kita gitu ya, atau biaya uang operasional kita, dan kemudian aset tidak bergerak, tanah dan bangunan. Nah, di sini Bapak Ibu semua, kita melakukan satu inventarisasi, aset mapping. Karena nanti selanjutnya kita dengan mindset entrepreneur, misalnya begini, oh ternyata uang saya, uang kami ini tidak terlalu besar gitu ya. Nah, berarti kan ada upaya yang harus dilakukan dalam konteks penghimpunan gitu ya. Permasalahan uang ini kan permasalahan pengelolaan pengelolaan dan pengembangan uang atau wakaf uang, permasalahannya itu yang utama adalah ya uangnya ada gitu. Kalau nggak ada uang itu, nah itu yang kita agak susah. Atau mungkin tanah dan bangunan kita mungkin belum terlalu luas. Nah, hal-hal ini yang mungkin nanti kita petakan Bapak Ibu di dalam proses selanjutnya. Nah, ketika kita punya sumber daya yang eh, terbatas, ya kita nggak perlu tadi eh, pengguna Ayla tidak perlu bergaya seperti harus beli apa Aventador dari mobil sport tadi gitu. Nah, sehingga itu tentu akan sangat memberatkan. Akhirnya yang terjadi adalah demotivasi. Oh, ternyata jadi nazir berat gitu ya. Ya, jadi nazir berat. Wah, kalau kalau saya bisa bergerak kalau saya punya mesin yang kayak mobil sport tadi gitu. Nah, akhirnya kan seperti itu. Nah, ini yang kemudian secara psikologis akan berdampak. Nah, mindset entrepreneur tidak seperti itu, ya. Mindset nazirpreneur menyikapi segala sesuatu dari sisi sisi positif, gitu ya. Kalau memang kita belum punya, maka bagaimana caranya kita memiliki sumber daya tersebut? Makanya selanjutnya Bapak Ibu di sini ada namanya key partner. Ya, kalau kita belum punya tanah dan bangunan, kira-kira misalnya gimana caranya? Ya, tentu bisa berpartner dengan siapa? Dengan nazir lainnya yang memang memiliki aset. Atau mungkin kita nanti punya wakif gitu yang tidak mungkin wakafnya belum siap selamanya, bisa juga berarti wakaf temporer kayak gitu. Nah, ini kita nanti bisa dilawankan Bapak Ibu. Sumber daya yang kita punya, aset yang kita sudah petakan, di mana kekurangannya gitu ya, maka kekurangan itu kita bisa matchingkan dengan partner siapa yang harus kita cari di sebelah sini. Kelihatan ya Bapak Ibu. Ini Nazir. Kalau tidak punya teknologi digital, nah berarti bisa pakai developer web dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang mungkin nanti bisa kita petakan Bapak Ibu apa namanya di Nazir ya, dalam konteks nanti konteksnya mengelola aset wakaf itu sendiri. Kalau tidak punya dana, berarti kita bisa mengakses pendanaan di mana? Apakah di LKSPU, Bank Syariah, ataupun di pasar modal, bursa efek, atau perusahaan manajemen investasi, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini yang mungkin nanti kita uh, perlu petakan, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ini di sini adalah key activity atau aktivitas kunci kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini Bapak Ibu semua, bisnis proses, kalau istilah bisnis ya, dalam satu bisnis di dunia kenaziran, itu tentu hal yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka tidak ada dampak terhadap perwakapan itu sendiri. Dari proses penerimaan, pengelolaan, ini hal-hal yang harus kita lakukan. Penjagaan harta benda wakaf, penyaluran hasil, keluaran, dan seterusnya. Ini 5 aktivitas inti dari nazir yang harus kita catat, kita pahami. Kalau salah satunya tidak dilakukan, maka itu akan menjadi ancaman terhadap eksistensi kelembagaan Nasir itu sendiri. Oke, baik, ini sampai jam 11, jadi saya mungkin biar nggak terlalu ngawang-ngawang hal-hal yang konkret ya, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin saya yakin terutama mungkin Kementerian Agama Aceh gitu ya, yang sudah sangat paham banget nih tentang wakaf Habib Bugak gitu ya. Dan ini saya selalu setiap tahun tuh saya selalu penasaran gitu ya. Ketika jamaah haji asal Aceh ini tahun ini dapat berapa gitu ya. Nah, ini terus bertambah gitu. Kemarin salah 3.000 real ya. Nah, ini juga ada satu model eh, manajemen aset wakaf Bapak Ibu yang dilakukan oleh Nazir Wakaf Baitul Asi terhadap aset wakaf dari ulama Aceh Habib Buga. Jadi
Nazir-nazir ini, Nazir Baitul Asi tidak punya kompetensi khusus terhadap pengelolaan perhotelan gitu. Ya, salah satu aset wakafnya di apa dikelola sebagai hotel. Nah, mereka bekerja sama dengan apa operator-operator perhotelan ya, sehingga kemudian pengelolaan ini menjadi menguntungkan, menjadi produktif dan keuntungan itulah yang disampaikan atau disalurkan kepada penerima manfaat. Untuk mengakomodir seluruh jamaah haji asal Aceh mungkin tidak cukup, tapi kemudian dikonversi eh, dengan pemberian living cost tambahan bagi jamaah haji asal Aceh. Nah, ini adalah hotel-hotel yang tidak tanggung-tanggung. Ada Elaf Al-Masr, Ramada, ya, Baitul Asi itu sendiri. Nah, ini masuk kategori bintang 5 dan seterusnya. Dan ini dikelola secara produktif dengan metode kemitraan. Jadi, Nazir di sini sebagai sohibul asetnya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, siapa pengelolanya? Pengelolanya adalah pengusahanya. Jadi kemitraan posisinya di sini kemitraan yang nanti akan dibangun. Jadi kalau kita tidak punya tadi Bapak Ibu kompetensi inti kita di resources kita tidak punya pengalaman terhadap perhotelan, bukan berarti kita menguburkan mimpi itu. Kita boleh cari partner siapa yang bisa mengembangkan aset wakaf yang idle itu dan potensi untuk menjadi hotel atau menjadi apa namanya gedung perkantoran kah dan lain sebagainya. Oke, ini saya rasa hal yang juga berangkat dari aset mapping dan aset kompetensi mapping kita ya Bapak Ibu. Oke, kemudian ini juga di Singapura Bapak Ibu. Bagaimana kemudian sebagai negara sekuler, Singapura itu tidak mengalokasikan anggaran seperti di Indonesia untuk setiap agama, gitu ya. Oleh karenanya tadi Bu Andayani sampaikan wakaf ini adalah raksasa ekonomi Islam yang sedang tidur gitu ya. Nah ini sebenarnya pernyataan juga dari Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura. Bagaimana mereka melihat justru potensi yang besar terhadap satu model wakaf ini ya. Jadi kalau ini bangun Bapak Ibu, nah ini luar biasa ya. Peradaban yang dulu kita sudah capai hari ini juga harusnya tidak mungkin tidak terwujud gitu. Nah, pendekatan pengelola masjid ini tentu menjadi berbeda. Di Singapura dengan luas 821 kilometer persegi, tidak lebih besar dari Jakarta, Bapak Ibu. Kalau kita menghimpun, Nazir menghimpun aset wakaf berupa tanah, habis tanahnya. Kecuali Singapura udah beli pasir lagi dari Indonesia, gitu ya, untuk mengembangkan daratannya. Nah, karena keterbatasan inilah, ada fungsional yang kemudian dikelola secara berbeda, ya. Bagaimana kemudian MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura, ini kemudian mengamanahkan pengelolaan ini dengan membentuk satu perusahaan namanya Waris Investment PT Ltd. Nah, tahun 2001 ini dilakukan sehingga yang tadinya hanya sekedar masjid, Bapak Ibu bisa lihat masjidnya dikembangkan kapasitasnya dari 250 jamaah menjadi 1.100 jamaah. Ya, siapa yang mengembangkan? Dananya dari mana? Kayaknya kalau dari kotak infak tromol nggak mungkin juga nih bangun apartemen seperti ini gitu ya, atau bahkan kondotel gitu ya, atau komersial area lainnya. Nah, yang dilakukan adalah tadi membentuk satu perusahaan, perusahaan itu mengundang investasi. Nah, investasi itu mendevelop aset tanah wakaf tersebut yang tadinya satu lantai menjadi eh, tiga lantai. Kapasitasnya 250 jadi 1.100 dan di belakangnya ada hotel atau apartemen ataupun kondotel yang difungsikan dan juga ada ruko-ruko yang disewakan. Nah, ini pendekatan yang dilakukan dalam konteks manajemen aset, Bapak Ibu. Ya, manajemen aset. Nah, ini yang dilakukan. Dan ini terus berkembang saat ini Bapak Ibu dan tentu menjadi salah satu benchmark eh, pengelolaan yang cukup baik untuk apa namanya aset wakaf itu sendiri. Nah, ini pendekatan yang bisa dilakukan juga artinya bisa jadi eh, Nazir bekerja sama dengan perusahaan lain atau Nazir membentuk satu perusahaan. Dan ini mungkin hal yang lebih dekat lagi Bapak Ibu ya, Menara ISQ ya ini sebenarnya wakaf tapi untuk masjid. Hanya karena ada di komersial area daerah bisnis, kalau dibangun masjidnya agak ke dalam juga sudah ada masjid. Nah, ini kayak kurang. Jadi dibangunlah office tower Bapak Ibu. Nah, dengan ballroom dan segala macam seperti ini disewakan ya dikelola masjidnya tetap ada di mana di atas gitu ya. Jadi ketika ikrar wakaf bentukkan masjid, masjidnya tidak dihilangkan, fungsinya tetap ada gitu.
Ini model-model yang dilakukan Bapak Ibu dan tentu juga model-model inovasi tadi karakter inovatif juga harus ada di Nazirpreneur. Kita harus melakukan open innovation atau dengan kolaborasi kelembagaan. Nah, ini kelembagaan-kelembagaan yang kami lakukan juga dengan Kemenak sebagai regulator dan juga BWI, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan serta pelaku industri keuangan. Ini kami juga melakukan satu pendekatan-pendekatan tadi sumber daya kami yang terbatas, maka kami harus berpartner dengan regulator dan industri-industri lainnya. Ini yang kami lakukan juga di dalam mengembangkan sinergi kolaborasi ini. Bahkan kami menyusun satu bentuk ekosistem bagaimana sektor keuangan juga mendukung perkembangan sektor real. Ya, sektor real itu adalah sebenarnya adalah kalau di kami sebagai segmen utama wakif kami para entrepreneur. Ya, jadi entrepreneur ini kelasnya macam-macam. Ada yang mikro, ultra mikro, ada yang kecil, menengah, dan seterusnya. Dan ini punya permasalahan-permasalahan yang berbeda, tapi cenderung sama. Ya, diantaranya permodalan. Bagaimana kemudian aktivitas wakaf, pengelolaan wakaf kami ini juga berimplikasi dan berdampak terhadap pertumbuhan bisnis segmen utama kami. Dan oleh karenanya, setelah mereka mungkin awalnya menjadi penerima manfaat, selanjutnya mereka juga bisa menjadi eh, wakif dan kemudian menjadi mitra dari kami dalam pengelolaan aset wakaf. Nah, ini yang kami lakukan dalam ekosistemnya. Nah, ini beberapa produk ya, mungkin nanti kita elaborasi lagi 4 menit lagi saya tuntaskan. Ini salah satu inovasi yang kami lakukan Bapak Ibu dalam mengakses pendanaan ya tadi ya. Pendanaan untuk pengembangan aset wakaf kami yaitu klinik di Batam. Nih, jadi waktu itu kami terbitkan sukuk gitu ya, dan ini menjadi sukuk wakaf pertama sebenarnya, tetapi yang diterbitkan oleh swasta ya di dalam satu platform yang namanya Securities Crowdfunding. Kami launching di International Conference on Zakat and Wakaf, ya, berhasil menghimpun uh, 2,6 M waktu itu kami dapatkan, dan dana 2,6 M itu kami gunakan untuk pengembangan aset wakaf uh, berupa klinik di Batam gitu ya. Nah, yang lain juga kami lakukan, misalnya pendekatan untuk peternakan, Bapak Ibu. Kami tidak punya kandang, tapi ternyata ada yang punya kandang kosong, idle, ya. Nah, ini kami lakukan juga, gitu. Jadi kerjasama tadi. Key resources kami nggak punya kandang, tapi ada partner yang punya kandang, yang idle masih kosong. Nah, ini kami lakukan juga dengan pendekatan kolaborasi tadi, ya, pengelolaan aset wakaf kita sehingga aset kita yang lain berarti uangnya, wakaf uang yang kita kelola. Nah, ini kita belikan hewan bakalan ternak, ya. Kami juga akhirnya berkolaborasi di sebelah kanan ini para ahli kami, ekspertis kami, ada dokter dokter hewan gitu ya, ada juga peternak yang memang sudah cukup stabil bisnisnya. Ini kita kolaborasikan membentuk Auka Farm. Nah, ini salah satu program kami juga ya dari kolaborasi yang tadi dilakukan. Ini cash wakaf link deposit, bagaimana kita memberikan dampak terhadap penerima manfaat kami yang tadinya gerobaknya udah reot, dilalerin, tidak bersih, tidak higienis, menjadi punya gerobak yang lebih baik. Nah, ini dengan pendekatan inovasi cash wakaf link deposit gitu ya. Nah, ini beberapa program kami juga yang tadi cash wakaf link deposit. Ya, kami kerjasama dengan beberapa LKSPWU. Dari sini salah satunya KB Bank Syariah. Ini pendekatan yang uh, terus kami lakukan. Jadi Nazirpreneur ini menjadi salah satu mindset yang harus harus tumbuh Bapak Ibu, bertransformasi karena dia punya kekuatan tersendiri melihat sesuatu ini pendekatannya kalau kita menghimpun dua katakanlah 400 titik 400.000 titik aset wakaf ya Bu ya, itu masih idle. Pertanyaannya Bapak Ibu, aset wakaf itu sebenarnya aset atau beban Bapak Ibu, ya kan? Ya tentu menjadi ketika dia tidak menghasilkan, simpelnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika punya rumah, ya, Bapak Ibu menyikapi itu sebagai aset atau sebagai beban. Nah, ini hal yang kita bisa lihat ada secara sederhana, aset tersebut harusnya mampu menutupi biaya operasionalnya. Atau Bapak Ibu punya kendaraan, ya, kendaraan itu harusnya bisa mampu memenuhi biaya operasionalnya, gitu ya. Nah, biasa diproduktifkan, ya. Kendaraan ada namanya kendaraan niaga atau disewakan dan seterusnya. Inilah pendekatan-pendekatan yang
kita lakukan Bapak Ibu. Jadi secara keuangan kita harus paham betul aset wakaf aset ini aset atau harta benda wakaf ini aset atau sebaliknya jadi beban. Jadi ketika tidak diproduktifkan, Bapak Ibu terima harta benda wakaf itu, maka dan tidak menghasilkan, maka akan jadi kos baru Bapak Ibu. Ya, kos pemeliharaan gitu kan, kos penjagaan gitu ya. Dan tidak menghasilkan, akhirnya dana lembaga kita keluar terus. Nah, ini hal-hal yang mungkin dalam konteks pengelolaan aset ya, kita harus pahami betul, Bapak Ibu. Jadi pemahaman terhadap aset dan liability atau aset dan beban ini perlu menjadi pemahaman mendasar bagi para nazir. Sehingga ketika saat ini ternyata harta benda wakaf itu jadi beban, maka harus dipikirkan, mindset entrepreneur memikirkan bagaimana caranya aset ini bisa menghasilkan, mampu membiayai operasionalnya atau kebutuhannya, dan surplus. Itu ya, surplus itu yang kita salurkan kepada penerima manfaat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nazirpreneur bukanlah sekedar penjaga harta benda wakaf, tetapi uh, sosok yang mampu mengelola dan memproduktifkan aset wakaf sehingga memberikan dampak terhadap penerima manfaat. Jadi nazir atau nazirpreneur harus punya ATM, ya value-nya ATM abadi, ya arti mengelola wakaf abadi, eh, wakaf itu abadi kemudian harus dikelola, artinya harus tumbuh, yang M-nya manfaat. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mengelola ATM, ATM itu insya Allah bisa dibawa ke surga juga ya. Abadi tumbuh manfaat, bawa ATM kita ke surga. Mungkin itu Bu Yani dari saya sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas paparan materinya sangat jelas, detail, komprehensif sekali gitu ya. Ini sih harusnya bisa memotivasi para nazir yang hadir hari ini gitu ya, dan juga para khususnya kita juga gitu ya, ketika kita melakukan pembinaan-pembinaan kepada nazir, motivasi-motivasi seperti ini yang nanti kita akan sampaikan gitu ya kepada para nazir. Karena memang mungkin nazir itu tidak hanya menjaga gitu ya. Ini kalau nazir itu kan bekerjanya tidak kepada manusia ya, tapi langsung kepada Allah gitu ya. Ini luar biasa sekali. Jadi pertanggungjawabannya juga tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga nih Bapak Ibu Nazir yang mungkin hadir hari ini gitu ya. Yang ikut hari ini harusnya bisa memotivasi bagaimana aset wakaf yang diamanahkan gitu ya kepada para nazir. Ketika diamanahkan harusnya sudah tahu ingin melakukan apa gitu ya. Mungkin nanti ketika ada AIW di KUA, ini mungkin penting juga nih kepala KUA ketika ada ikrar gitu ya di KUA, perlu ditanya juga nih nazirnya. Ini udah punya visi misi ke depan juga seperti apa nih? Ketika dikasih diamanahkan aset, mau melakukan apa langkah selanjutnya? Jangan sampai seperti yang kami sampaikan gitu ya, ini menjadi aset-aset tidur yang memang belum dibangunkan, dan nanti ketika sudah menerima apa namanya sudah menerima harta benda wakaf gitu ya, bingung mau ngapain gitu ya. Ini harusnya tidak terjadi. Baik, terima kasih Pak Heri. Selanjutnya kita buka ruang diskusi gitu ya, tanya jawab. Eh, ini sudah ada yang raise hand. Bapak Ibu bisa raise hand atau nanti kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya gitu ya. Ini Bapak Harjono Kuap ya Pak. Harjono Kuap gitu Wah ya. bebe bu, wah Bunguran Barat Natuna bu. Ya, ya. Ya, Bapak baik. Silakan Bapak, pertanyaannya eh, disampaikan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Harjono, staf KUA Bunguran Barat, Kabupaten Natuna bu. Masya Allah. Jadi saya tadi baru habis melayat, agak terlambat masuk Zoom tadi Pak. Hmm. Cuma ini ada tadi yang materi terkait wakaf uang tadi kan. Sekilas saya baca itu kan harus ada lembaga keuangan syariah di daerah keberadaan KUA atau tempat wakaf kita yang kita kelola gitu kan. Terus yang mau saya tanyakan, bagaimana ini sistem wakaf uang ini yang yang bisa kami jalankan di daerah kami ini. Kalau memang seandainya tidak ada lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai lembaga keuangan yang bisa menerima wakaf uang. Nah, terus seperti apa bentuk-bentuk wakaf uang itu? Nah, terus yang ada tadi bantuan dari wakaf yang Bapak sampaikan tadi itu ada before dan after untuk usaha UMKM yang di pinggir jalan tadi itu
Yang bantuan gerobak itu kah, apakah itu bantuan wakaf atau dari bantuan zakat? Kalau dia bantuan wakaf, apakah itu apa namanya ada kontraknya itu harus apa nama ada pengembalian uang atau hanya milik dia pribadi sendiri selamanya gitu. Terima kasih Pak. Mm. Ya, baik. Langsung aja Pak Heri. Bisa Oh ditanggapi. iya, Ya, siap. Terima kasih Pak Jono. Ya, di Natuna ya, ini ya. luar Iya biasa Pak. nih, Nanti, gitu ya. apa pulau terluar Indonesia ya, dengan segala macam potensinya. Baik Pak Jono, terkait dengan wakaf uang tentu saya terkait dengan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang saat ini sudah ada 65 ya Bu enam ya, atau puluh tiga ya. Enam 63 ya. puluh Nah, tiga. lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang ini terdiri dari Bank Umum Syariah, Pak Harjono, dan ada unit usaha syariah dan juga BPRS ya. Ah, Nah, BPRS ini sebenarnya sudah tidak semua bank syariah atau lembaga keuangan syariah bisa menjadi LKSPWU. Makanya yang tadi disampaikan sudah ada sekitar 63 lembaga keuangan syariah sebenarnya bisa diajak kerjasama Pak Harjono. Di Natuna, bank-bank umum ada Pak, bank syariah? Ada Bank Mandiri, BRI, terus Bank Daerah juga BRK, Bank Bank BSI Riau ada Kepri juga. Syariah? Oh, BRK itu Ya. Bank Riau Kepri Syariah. Terus Oh, ada juga BSI Pak, Bank Syariah Indonesia. Oke. Baik, berarti sudah ada Pak Aryono di Natuna lembaga keuangan syariah penerima wakaf uangnya yang mungkin nanti bisa diajak kerjasama ya oleh Kementerian Agama KUA yang ada di Natuna. Nah, tadi ada BSI, ada BRK Syariah itu adalah bank-bank yang memang sudah memiliki izin sebagai LKSPWU, Pak. Jadi mungkin nanti Bapak Ya. bisa silaturahim, Pak Arjono, kepada pimpinan-pimpinan cabang di kota Bapak ya untuk bisa Hmm. bekerjasama sebagai LKSPWU. Nah, pendekatan apa yang bisa dilakukan dengan wakaf uang itu? Ya, tentu dengan Ya. contoh mungkin yang sudah jalan ya di KUA ini ada wakaf uang calon pengantin gitu ya. Nah, Oh, jadi di oh, KUA kan ada pengantin calon-calon pengantin yang memang harus wajib mengikuti proses pembinaan ya, terus paling tidak terdaftar. Nah, pada proses pembinaan itu sebenarnya bisa juga Pak diedukasi bagaimana tentang program wakaf calon pengantin ya. Kalau mereka hadir di KUA untuk menikah, pasti biasanya kan dasarnya cinta juga gitu ya. Nah, ya. bagaimana kemudian mereka mengabadikan cintanya ya salah satu dengan berwakaf gitu. Nah, masing-masing calon pengantin ini karena belum akad ya Pak, maka wakaf calon pengantin. Jadi masing-masing calon mempelai pria, calon mempelai wanita, Bapak nanti bisa bekerja sama dengan LKSPWU. Biasanya ini mereka tertarik Pak BSI ini. Ya, Hmm. LKSPWU kan ini dana yang clear gitu ya, dan itu bukan pungli ya Pak, ya. Wakaf bukan pungli ya. Jadi memang nanti diedukasi Bapak Ibu ketika mereka mungkin dalam proses pembinaan itu akan merajut rumah tangga, alangkah baiknya kalau rumah tangga itu diawali dengan satu ibadah yang baik juga dan ibadah yang mengabadikan cinta mereka, Pak. Ya, kira-kira kayak gitu Iya ya. Pak. Nah, saya Nah, yakin eh, apa para ini KUA ini udah lebih jago nih untuk meramunya gitu ya, Pak. Jadi itu yang kami bisa dilakukan juga, Pak Arjono, sehingga setiap pengantin yang ada, ya, apalagi angka pernikahan ini kan 1 juta pernikahan ya, walaupun terakhir angkanya cenderung turun gitu, tapi itu menjadi potensi yang baik Pak untuk kita himpun dari sisi wakaf uangnya, wakaf calon pengantin. Kami juga mengembangkan juga program untuk pengantin ini. Kalau tadi calon pengantin berarti kan belum nikah Pak, sudah dianjurkan untuk berwakaf. Nah, kami juga ada wakaf pengantinnya, tapi wakaf sebagian dari mahar Pak. Nah, itu oh, dilakukan juga. Kan pada prinsipnya mahar ini haknya mempelai wanita. Tetapi ya. mempelai wanita boleh menggunakannya Wakaf. untuk dia sendiri atau disedekahkan atau digunakan bersama dengan suami kan seperti itu ya. Nah, di Iya, kami ya. ada Pak, wakaf mahar Pak, gitu ya. Nah, itu bisa juga Pak menjadi satu momentum edukasi Pak tentang perwakafan gitu. Ya, kayak kami misalnya ketika resepsi kami hadir Pak. Jadi kami hadir ketika resepsi, terus kami serahkan piagam wakafnya. Hmm. Iya, jadi kami sampaikan kepada tamu-tamu undangan bahwasannya pasangan pengantin ini sudah memulai
Ya, perjalanan hidup bersamanya itu dengan satu amalan baik yaitu wakaf. Dan dengan wakaf, insya Allah akan mengabadikan cintanya seabadi wakaf. Nah, itu yang kita lakukan, Pak. Jadi satu calon Iya. pengantin tuh kami ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, kayak gitu ya. Tapi di situ ada syiar juga, Pak. Syiar, oh ternyata kalau dulu kan misalnya gini, saya misalnya dulu resepsi, Pak, biar resepsinya itu memberikan keberkahan, biasanya tidak boleh, eh, apa namanya, sebaiknya ya, sebaiknya juga mengundang anak yatim untuk menikmati hidangan kita. Nah, itu kami lakukan dulu, Pak, gitu. Nah, hari ini Iya. tidak hanya mengundang anak yatim, kita juga bisa melakukan satu syiar edukasi berwakaf. Mulai pernikahan ini, mulai apa keluarga ini dengan satu amalan baik yaitu berwakaf. Itu yang bisa lakukan, Pak, pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan gerobak tadi, Pak. Nah, gerobak Ya. ini itu bukan pokok wakaf, Pak Harjono. Jadi gerobak ini kami berikan dari hasil, kami fasilitasi ya. Kami fasilitasi kepada UMKM ini. Ini hasil dari kelolaan wakaf, Pak. Nah, wakaf uang tadi Bapak itu misalnya ditaruh Hmm. di instrumennya di deposito. Nah, Ya. ditaruh di deposito akan dapat imbal hasilnya, Pak. Nah, imbal hasil itu yang kita berikan eh, sebagai modal untuk memfasilitasi gerobak tersebut. Nah, ada produk yang secara khusus dikembangkan di LKSPWU namanya Cash Wakaf Link Deposit. Nah, kami sudah melakukan itu ada sekitar 9 seri kami sudah lakukan dengan beberapa LKSPWU. Dan salah satunya adalah program gerobak tersebut, gitu, Pak. Dan untuk membentuk satu mentalitas wirausaha, Pak, gerobak ini pada tahap awal tidak kami akadkan sebagai hibah atau pemberian. Jadi tidak langsung menjadi milik mereka, Pak. Karena ada hal-hal yang mereka harus ikuti. Jadi selama 1 tahun ini mereka ikut proses pendampingan kami, gitu ya. Kami punya lembaga inkubator, sehingga nanti gerobak itu betul-betul digunakan, Pak. Karena ada pelaku usaha, ada UMKM yang bisnisnya yang tadinya kuliner jadi berubah, Pak, bisnisnya ngumpulin gerobak. Ah, itu yang kita hindari, gitu ya. Jadi kalaupun misalnya dalam periode 1 tahun itu kita amati ya dengan pendekatan apakah itu nanti pinjam pakai, bisa juga seperti itu. Kami lakukan satu analisa, Pak, terhadap calon penerima. Kalau dia punya kemampuan untuk menyewa, berarti kita sewakan selama periode tertentu sampai kemudian kita lihat komitmennya, bisnisnya berkembang mengikuti proses pendampingan kita. Nah, bisa saja kemudian gerobak tersebut baru kami hibahkan, Pak. Gitu. Terus Pak, sejauh mana ini penggunaan keuangan apa nih? Keuangan wakaf uang nih Pak. Sejauh mana kebebasan kita dalam nazir ini mengelola keuangan wakaf itu. Kalau saya baca itu kan di buku panduan wakaf itu uangnya kalau tersimpan di bank syariah gitu kan. Gitu. Jadi kalau untuk penggunaannya itu sejauh mana wewenang kita gitu. Baik, Pak. Eh, Pertama tentu dalam konteks pertama penghimpunan, Pak. Tidak semua nazir itu boleh menghimpun wakaf uang, ya. Jadi sudah harus terdaftar dulu sebagai nazir wakaf uang di Kementerian Agama ya 2026 ini, Bu, ya, melalui PMA terbaru kita ya. Nah, tentu proses ini harus di apa dipenuhi, Pak, agar kita tidak melakukan yang namanya illegal fundraising atau penghimpunan wakaf uang secara ilegal, gitu. Karena ini dana publik ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian pendaya gunaannya atau pemproduktifannya, ketika Bapak Ibu sudah memiliki izin hasil wakaf uang, memang ada regulasi yang mengatur, gitu ya, dalam konteks penggunaannya. Jadi konteks wakaf uang ini kan wakaf ini ada temporer, ada permanen, ada temporer, Pak. Ada muabad selamanya ataupun berjangka waktu muakot, gitu ya. Nah, ini pendekatannya berbeda-beda, Pak. Nah, khusus untuk wakaf temporer ya, ini amanah, regulasinya hanya bisa diproduktifkan di lembaga keuangan syariah, ya, penerima wakaf uang itu sendiri. Nah, dalam hal ini kenapa di eh, diamanahkan, regulasi ini mengamanahkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang temporer hanya boleh di LKS yang dimaksud. Ini kita bicara tentang tadi, Pak, karakternya, manajemen risiko, Pak. Biasanya nazir ya kalau mengelola wakaf uang temporer, gitu ya, taruhlah di sektoril ataupun di luar itu.
dengan kompetensi yang terbatas, ada potensi kerugian, ada potensi kehilangan harta benda wakaf. Nah, inilah yang kemudian dulu ditangkap oleh para penyusun undang-undang dan regulasi untuk wakaf temporer harus di LKS tersebut. Nah, pendekatan tadi Pak, ada produk namanya cash wakaf link deposit gitu ya. Itu untuk wakaf temporer karena dia pertama yang jadi isu penting penjagaan terhadap harta benda wakafnya, terus manfaat atas benda wakaf juga harus ada selama jangka waktu. Yang ketiga harus dikembalikan Mhm. ketika jangka waktunya berakhir. Nah, seringkali resikonya di akhir ini Pak. Pas mau Pengembalian dikembaliin ya. duitnya nggak ada gitu ya. Nah, ini akan menjadi satu namanya isu trust ya, isu kepercayaan terhadap Nazir itu sendiri. Alhamdulillah kami dari 9 seri sudah 2 seri yang apa namanya sudah berakhir jangka waktunya dan itu no isu, semua otomatis by system langsung dikembalikan, Pak. Nah, itu, Pak. Nah, tapi kalau untuk wakaf uang, ya wakaf uang atau wakaf melalui uang, ini tentu ketika Nazir punya izin Nazir wakaf uang, dia belum boleh mengelola secara langsung. Jadi pendekatan pengelolaan ini ada dua, Pak. Ada langsung dan tidak langsung. Nah, untuk wakaf temporer memang tidak langsung karena amanah regulasinya mensyaratkan wakaf temporer saat ini ya, ini masih diamanahkan untuk pengembangan di lembaga keuangan dari penerima wakaf uang dimaksud. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, berarti terkait nazir nih, Pak. Kan ada 3 nazir tuh. Hmm. Nazir perseorangan, nazir organisasi, nazir berbadan hukum gitu kan. Jadi kalau nazir yang terkait dengan untuk wakaf uang tadi ini masuk kategori nazir yang mana? Dia antara salah satu 3 tadi, Pak. Ya, yang boleh mendapat izin nazir wakaf uang hanya nazir organisasi dan badan hukum, Pak. Nah, Yang dua nazir tuh ya. perseorangan tidak boleh. Jadi kalau ada nazir perseorangan menghimpun wakaf uang, nah ini sebenarnya ya nanti ya, wewenangnya Bu Andayani ini. Oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas Baik, Pak penjelasannya. Arjono. Iya, terima kasih. Bapak, kita kan juga sudah ada SE yang ditandatangani oleh Pak Sekjen ya terkait gerakan wakaf uang. Ini sudah sampai ke Natuna belum ya, Pak? Ibu, Kementerian Agama itu sudah ada SE, Pak. SE surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Sekjen terkait gerakan wakaf uang untuk ASN di lingkup Kementerian Agama. Nah, ini di Natuna sudah berjalan belum, Pak? Jangan-jangan belum ya? ya, 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 saya ini belum, nanti saya coba tanya sama Pak Kua dulu, Bu. Berarti belum sampai Pengakuan ke. dosa nanti, Bu. Iya, ya. Iya, betul. Harusnya dari Kanwil ya, Pak. Ini sudah sosialisasi ke bawah karena memang Pak Sekjen sekaligus Ketua BWI gitu ya. Memang ini concern sekali terkait wakaf uang. Eh, Wakaf uang kita untuk ASN, Pak, ini sudah sangat berdampak, Pak, gitu ya. Imbal hasilnya itu sudah bisa dinikmati juga, Pak, sudah dirasakan ya untuk beasiswa, untuk pengembangan wakaf produktif gitu. Jadi Mm-mm. eh, kami gitu ya, Direktorat Perbizakan Wakaf mengajak Bapak Ibu gitu ya, mungkin yang selama ini belum belum melakukan gerakan-gerakan wakaf uang gitu ya di lingkup ASN, salah satunya mungkin nanti Catin bisa didorong juga, Pak, gitu ya, karena memang salah satu potensi dari 180 triliun itu adalah wakaf uang Catin. Ini luar biasa dengan eh, 1 tahun itu bisa 2 juta Catin gitu ya Pak ya. Ini kan luar biasa sekali ketika eh sifat kalau wakaf uang itu sifatnya tidak memaksa Pak. Dan tidak ada besaran yang memang diharuskan gitu ya. Jadi ini sukarela. Kita hanya mengajak kepada para Catin untuk berwakaf uang. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri gitu ya. Wakafmu apa Pak Heri tadi? Abadikan cintamu dengan wakaf uang gitu ya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi ini memang salah satu tugas di KUA juga Pak, literasi terkait wakaf uang gitu ya. Bahwa wakaf uang itu tidak perlu harus bahwa wakaf itu tidak perlu harus kaya gitu ya. Dengan 10.000 pun kita bisa berwakaf. Ini juga kami minta tolong kepada para penyuluh gitu ya, kepala KUA gitu ya untuk memberikan literasi terkait wakaf uang ini kepada para catin. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Fatur ya Pak dari Karsel. Ya, baik, silakan Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisa terdengar, Pak, suaranya, Bu? Bisa, Terdengar, Soalnya Bapak. hujan lebat ini. Oh, Ya, Bisa, bisa. ya, makasih.
Terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati, narasumber, panitia, dan rekan-rekan di Zoom ini. Langsung saja, pertama ini mungkin berangkat dari pernyataan bahwa bagi Nazir ini sebenarnya adalah garda terdepannya untuk wakaf produktif ini. Nah, oleh karena itu pertama mungkin ini menjadi saran atau masukan mungkin ya dari kami kepada Kementerian Agama mungkin untuk SK penyelenggara zakat wakaf itu kalau bisa dilangsungkan saja menjadi nazir begitu. Nazir di wilayah eh, kecamatan apa atau kabupaten apa misalnya. Seperti KUA kan dia otomatis tuh ya PPN, PPAIW dan kepala KUA. Nah, mungkin untuk penyelenggara zakat wakaf bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena eh, ada di beberapa tempat di tempat kita begitu kan. Untuk nazir ini kadang-kadang sekedar ada begitu Pak. Jadi nazirnya itu asal melengkapi persyaratan atau istilahnya itu orang yang bisa dipercaya aja gitu kan. Sementara mungkin dari segi kan ataupun dari segi eh, apa tadi orientednya itu untuk kemajuan mungkin agak kurang begitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya penyelenggara zakat wakaf ini kan otomatis dalam SK-nya itu, jadi dia paling tidak bisa melakukan dalam tanda petik mengintervensi secara dalam lah begitu. Kalau sekarang kan kita hanya memberikan masukan ataupun dorongan agar wakaf itu bisa diberdayakan begitu. Kalau sekarang kita hanya bisa sampai di sana begitu. Tapi ketika Garazawa itu otomatis dalam SK-nya menjadi nazir, nazir di wilayah katakanlah kabupaten setempat misalnya, nah itu kan lebih bisa berdampak begitu Pak. Artinya bisa langsung melakukan aksi terhadap wakaf yang dilihat itu potensial untuk diberdayakan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait juga nazir, ini kiranya perlu juga dilakukan pelatihan. Dan ini tidak apa ya istilahnya itu salah satu yang utama juga karena itu tadi nazir-nazir kita kadang-kadang ada yang mengetahui tentang tugas dan fungsinya atau yang tidak. Nah, ini kalau boleh ulun sarankan juga adalah program dari pusat sampai daerah. Begitu. Artinya ada dana yang dikhususkan untuk pelatihan nazir yang difokuskan untuk pelatihan tersebut yang dananya dari pusat ada, dari wilayah ada, dari kabupaten ada. Nah, sementara kita ini kan ibaratnya kalau mau melakukan pelatihan mungkin kerjasama dengan Basnas atau kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Nah, tapi kalau memang sudah ada eh, istilahnya itu apa akunnya gitu ya akunnya untuk pelatihan nazir ini kan akan lebih berdampak lebih gampang kita melakukannya mungkin setiap tahun bisa kita lakukan dan itu tentu saja akan berdampak kepada eh, BW apa barang barang wakaf kita begitu. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan wakaf Jatin tadi. Kalau boleh disarankan juga, jadi ketika si Jatinnya itu berwakaf, itu otomatis masuk sertifikat wakaf dia itu ke email dia. Nah, itu kan akan lebih apa ya? Akan lebih memberikan penghargaan lah kepada dia. Sementara ini kan kalau berwakaf Jatin sudah selesai begitu kan. Nah, tapi tidak ada tanda bahwa dia itu berwakaf Jatin gitu. Nah, kalau misalnya ada sertifikat, walaupun dia berwakaf Jatinnya itu 10.000 misalnya atau 100.000, nah kemudian ada sertifikat ini kan akan lebih ini kan lagi ibaratnya itu sebagaimana cintaku seabadi wakafku, buktinya dengan adanya sertifikat
yang ada di tanganku begitu kan. Itu saja mungkin kira-kira Bu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi Ya, ini ada ke 3 Bu pertanyaan Yani ya. semua ya. SKPZT langsung jadi nazir. Bapak, untuk nazir itu kan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hari gitu ya, Pak Heri gitu ya. Nazir itu ada 3 ya Pak, perorangan, organisasi, dan berbadan hukum. Terkait PZW itu kan kita bagian dari eh, negara ya Pak ya. Artinya di regulasi belum diatur Pak bahwa negara itu bisa menjadi nazir. Seperti itu. Dan untuk menjadi nazir itu kan eh, wakif ya Pak yang menentukan ya Pak. Kita jadi wakif yang menentukan nazir siapa nanti yang akan diberikan amanahnya gitu ya, tanahnya itu, tanah wakafnya itu kepada nazir. Jadi untuk saat ini karena memang secara regulasi memang belum diatur bahwa negara bisa menjadi nazir, jadi belum bisa Pak. Belum bisa SKPZWT ini langsung dibunyikan bahwa misalnya Bapak gitu ya sebagai PZW otomatis akan menjadi nazir gitu. Mohon maaf Pak belum bisa karena ini akan menyalahi regulasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 seperti itu. Terkait pelatihan eh, memang Pak pelatihan itu tidak hanya dilakukan eh, dengan anggaran dari pusat sampai dengan kabupaten kota. Tadi sudah bagus sekali gitu ya Pak, kerjasama-kerjasama yang Bapak lakukan gitu ya untuk kepada Basnas gitu atau stakeholder yang lainnya, BI Pak, BI terutama bisa diajak kerjasama juga gitu ya Pak. Karena kalau misalnya memang negara membiayai pelatihan-pelatihan sampai ke kabupaten kota, eh, dengan anggaran yang memang langsung menempel di APBN itu mungkin belum bisa maksimal bisa kita berikan gitu ya Pak. Tapi banyak cara yang bisa dilakukan. Ini juga bagian dari pelatihan-pelatihan kepada Nazir ya Pak yang kami lakukan. Bisa media-media Zoom gitu ya. Ini juga bisa dilakukan dan insya Allah sangat efektif gitu ya dengan materi narasumber yang baik. Dan ketika Nazir memang mengikuti dengan baik juga, insya Allah bisa berdampak gitu ya Pak. Ini juga bisa dilakukan juga oleh para PZW gitu ya. Pola-pola pelatihan webinar seperti ini melalui Zoom gitu ya dengan biaya yang em, tidak terlalu mahal, murah. Ini bisa dilakukan Pak. Ini bagian dari kerja-kerja nyata kita gitu ya Pak. Kementerian Agama hadir kepada para Nazir. Eh, dan juga terkait wakaf Jatin, untuk wakaf Pak, minimal 1 juta Jatin itu bisa langsung mendapatkan sertifikat gitu. Jadi memang untuk batasan mendapatkan sertifikat itu ada nominal yang memang dibatasi gitu Pak. Ketika Catinnya memang ingin mengikrarkan cintanya itu dengan berwakaf uang minimal 1 juta, insya Allah bisa langsung dapat sertifikat Pak. Dan tadi usulnya langsung ke email bisa sekali gitu ya Pak. Gitu. Jadi memang ini tugas kita bersama mengedukasi masyarakat gitu ya, khususnya para Catin. Ketika memang mereka ingin mewakafkan cintanya mereka dengan wakaf uang, dan ingin mendapatkan sertifikat, ya harus minimalnya dulu 1 juta dulu, baru bisa mendapatkan sertifikat. Yang seperti ya Bapak, Insya Allah ini kita kita bekerja bersama ya Pak, karena memang tugas kita gitu ya, apalagi di secara regulasi Kementerian Agama itu ada sebagai regulator gitu ya, dan juga memberikan fasilitasi, edukasi, pelatihan, sosialisasi. Ini memang tugas kita gitu ya Pak, khususnya memang para nazir. Bapak yang di lini paling bawah gitu, yang langsung bersentuhan dengan nazir, kami harapkan memang bisa melakukan pelatihan-pelatihan serupa seperti ini gitu ya Pak. Mungkin nanti eh, apa namanya terkait terima yang yang permasalahan di lokasi itu adalah Bapak gitu ya. Mungkin tidak hanya Nazir, mungkin dari BBI-nya butuh materi-materi terkait tentang regulasi yang memang kita yakin pasti kita sendiri pun kalau itu malas membaca gitu ya. Ini bisa dilakukan ya Bapak. Kita bekerja bersama. Jadi kami mohon mungkin nanti para PZW dari mungkin Kanwil gitu ya, kita melakukan pola-pola pekerjaan seperti ini gitu ya, pelatihan-pelatihan yang memang bisa kita lakukan dengan kondisi keadaan APBN kita yang seperti ini gitu ya Pak. Tapi kita tidak bisa tidak berhenti gitu ya. Atau mungkin in offline bisa melakukan kerjasama dengan Basnas, dengan BI gitu ya Pak. Itu yang bisa kita lakukan karena memang di pusat juga kita untuk memberikan fasilitasi tahun ini memang tidak banyak yang bisa kami lakukan Pak karena memang keterbatasan anggaran. Kami juga memiliki program untuk sampai sertifikasi Nazir Pak. Gitu Insya Allah di tahun ini ada di 3 provinsi gitu ya. Ini juga kerja-kerja kita bersama. Nanti kami akan mengumumkan mungkin nanti Bapak yang ada di apa namanya di ini bekerjasama nanti dengan Pusbangkom Pak BDK. Kami akan lakukan di BDK-BDK yang
apa namanya di 3 provinsi. Nanti mungkin bisa melalui pembelajaran secara MOOC juga gitu ya. Nanti bisa belajar secara mandiri. Nanti kita akan melakukan tatap muka dan juga nanti akan ada sertifikasi langsung uji kom gitu ya. Jadi nanti hasil outputnya adalah akan ada nazir-nazir yang memang tersertifikasi gitu ya. Mungkin seperti itu Bapak. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin Ada bertanya lagi? Ya, Bu, ya Pak. yang batasan 1 juta bisa diturunkan nggak Bu? 100.000 gitu. Soalnya kan kalau di kampung-kampung nih kadang-kadang agak susah kalau 1 juta. Iya, Iya, iya Pak Eri. peraturan ya Regulatornya masih kalau eh, itu. ya memang itu masalah teknis operasional di ini Pak di bank syariahnya Pak. Jadi memang eh, minimum itu memang diatur di peraturan BWI kalau nggak salah ya. Itu terkait dengan penerbitan sertifikat wakaf uang. Hanya mungkin ini saya punya pemikiran nih eh, Bu Yani terkait dengan ya tadi ya pada prinsipnya kan memang LKSPW ini baru bisa menerbitkan sertifikat wakaf uang dengan minimum 1 juta. Nah, kami eh, sebenarnya punya trik Pak ya. Jadi bukan sertifikat, jadi judulnya piagam wakaf uang Pak. Hmm. Gitu. Nah, hanya memang begini, apakah memungkinkan gitu ya ketika Bu Yani selama ini kan mungkin KUA bekerja sama dengan LKBWI ya, Lembaga Kenaziran Badan Wakaf Indonesia, Kabupaten Kota ataupun Provinsi. Karena tadi kan pada prinsipnya kan KUA ini sebenarnya bukan nazir kan, gitu. Tapi menjadi apa namanya frontline outlet ya Bu ya Hmm. untuk apa namanya aksi wakaf lah kira-kira seperti itu. Jika tidak ada satu regulasi yang concern misalnya apakah dari BWI gitu ya, yang mewajibkan misalnya KUA setempat bekerja sama dengan BWI, bahkan mungkin beberapa BWI juga kan belum punya lembaga kenaziran. Bisa juga bekerja sama misalnya dengan nazir existing Bu Yani. Misalnya ya kayak misalnya tadi aspek-aspek yang dilakukan bisa juga secara digital diakomodir sebenarnya Pak Fatur gitu. Di kami sendiri misalnya kalau transaksi wakaf di website kami misalnya kita taruh gitu ya. Itu kita bisa buatkan satu link QR code gitu Bu Yani yang itu nanti mengidentifikasi misalnya oh ini KUA Kalsel gitu ya misalnya gitu ya. Jadi KUA A itu kita buatkan linknya, terus kemudian mereka transaksi. Nah, ketika transaksi berapapun, itu nanti terkirim secara otomatis Pak Fatur ke email mereka. Pertama adalah invoice ya, karena belum bayar gitu ya. Nah, ketika mereka sudah transfer gitu, maka nanti otomatis ada kwitansi dan ada piagam wakaf uangnya. Itu yang dikirimkan di sistem kami. Jika memang memungkinkan sebenarnya eh, apa namanya kerjasama antara KUA dengan Nazir selain Nazir kategori katakan Nazir pemerintah ya Bu ya nih ya LKBWI kan misalnya gitu ya. Nah itu memungkinkan sebenarnya untuk juga mensiasati keterbatasan operasional dari LKSPWU Pak gitu. Jadi itu sangat sangat mungkin sih sebenarnya kalau memang itu diperkenankan bisa saja kita kerjasama Pak. Jadi secara digital transaksinya bahkan sudah keluar langsung ke email yang seperti yang Bapak sampaikan. Begitu. Cukup jelas ya Bapak ya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin memanfaatkan kesempatan gitu ya untuk bertanya kepada narasumber, dipersilakan, bisa raise hand, atau langsung bisa di open mic-nya. Oke, makasih Bu. Ya, Muhaimin Bu dari Timas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya. ya, baik Bapak, silakan. Langsung aja. Yang pertama, itu kami dapat bantuan inkubasi wakaf produktif dari Kementerian Agama, BWI Pusat, sama-sama dulu datang ke tempat pondok kami ada pondok pesantren. Hmm. Alhamdulillah 2022 itu dapat inkubasi wakaf produktif. Hmm. Itu berupa pertanian. Nah ini Alhamdulillah kami juga dibina oleh Bank Indonesia. Jadi alat-alat pertanian itu udah banyak lah. Ada ratusan juta lah dari Bank Indonesia. Itu sekarang kami dikasih ada smart farming. Hmm. Jadi nyiram-nyiram sendiri, mupuk-mupuk sendiri lewat alat itu. Eh, Akhirnya Alhamdulillah ini berkembang. Cuma kami ada saran dari kawan itu, Pak Muhammad, itu lo pinggir jalan antara pertanian dengan ruko misalkan, itu masih untung rukonya daripada pertanian yang hasilnya kadang
mahal, kadang murah gitu. Hmm. Pertanyaannya, sekiranya kalau inkubasi wakaf produktif berupa pertanian kita ubah menjadi mungkin ruko, tapi tetap produktif kan gitu. Jadi berupa ruko, ada masalah kali Pak ya. Jadi itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, ini masalah wakaf uang. Kami juga, saya sekretaris BWI perwakilan Kabupaten Kuburaya. Ini kemarin juga sudah saya tanyakan. Ini mumpung ada Bapak juga sama Mbak Dayani, Pak Eri, eh, kenapa dari BWI Kabupaten itu tidak diizinkan untuk mengelola wakaf uang? Kami ngajukan eh, SK Nazir Wakaf Uang itu kita ajukan dengan persyaratan yang sudah lengkap dan kami ada lebih dari 15 mungkin 20-an lebih kali untuk Nazir kompeten yang itu juga kerjasama dengan Bank Indonesia. Alhamdulillah BWI Provinsi ini juga luar biasa dari Pak Andi Musa ketuanya sekarang ini. Jadi bisa kerjasama dan banyak nadir-nadir kompeten yang sudah dilatih eh, dengan kerjasama BI. Alangkah sayangnya kalau di kabupaten-kabupaten sudah ada nadir kompeten, ngapa enggak di BWI itu setiap kabupaten itu dikasih SK nadir wakaf uang, kemudian nanti laporan yang detail, seperti halnya Basnas itu setiap kabupaten juga bisa mengelola wakaf, mengelola zakat. Kenapa BWI tidak bisa mengelola wakaf uang gitu? Itu kalau gerakan wakaf uang kalau bisa sampai ke unsur bawah dengan mengendalikan di KUA KUA, mungkin dibagilah kalau memang dari provinsi tidak berkenan yang Jatim tetap ke provinsi, nanti yang di luar Jatim biar nanti BWI kabupaten untuk bisa mengelola wakaf uang itu. Itu mungkin gerakan yang seperti itu mungkin luar biasa akan muncul. Mohon maaf kami dari Kabupaten Kuburaya ini dengan bupati yang luar biasa ini viral, Sekalbar mungkin bupati terbaik ini Sujiwo. Itu diajak ngomong gimana kita gerakkan wakaf uang. Ayo katanya itu untuk ekonomi kabupaten kita masyarakat Kabupaten Kuburaya. Ayo kita kelola mungkin uang-uang yang subhat-subhat itu, ayo kita masukkan di wakaf uang kan gitu. Ada bahasa banyak bahasa kayak gitu berarti kesemangatannya kan luar biasa. Itu hal seperti itu kadang alangkah sayangnya kalau di kabupaten, BWI kabupaten tidak ada wewenang, tidak ada SK nanti wakaf uang. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini di Kuburaya di Kalbar ya? Kuburaya di Kalbar, Ibu Andayani mungkin Bimas Oh, Islam pusat tuh datang ke pondok saya tuh hampir iya. semuanya Gimana dengan Pak zaman kondisi ininya Pak? Kondisi Alhamdulillah berkembang Bu. masih Cuma itu masih berjalan tadilah ya? kawan-kawan ada usulan, diubah aja jadi ruko nanti malah besar hasilnya katanya gitu. Itu kan luas sekali ya Pak. Kenapa jadi tidak Eh, menjadi setengah pengembangan? setengah Ya, hektar, setengah hektar itu TK MI Sanawiyah Pondok ya. Pesantren. Kemudian yang setengah hektar kita kelola pertanian, cuma pinggir jalan besar, Mhm. Sekarang apa Pak? Dulu kan waktu panen, waktu kami datang itu kan panen panen jagung, raya, ya panen jagung jagung ya. Pak. Mhm. Masih Alhamdulillah ya Pak? sekarang masih berjalan. Bapak, jadi gini, karena ini memang bantuannya dari APBN gitu ya. Ini akan terus diaudit sih Pak. Apalagi Bapak juga mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia ya. Iya, Ya alat-alatnya sudah lengkap iya gitu ya betul. Pak. Kenapa kalau misal kalau menurut saya sih ini dilanjutkan saja Pak, karena sudah banyak yang mendukung, mensupport dan SDM-nya juga bagus ya di Kuburaya gitu ya. Kalau Iya, misal memang ingin membangun ruko, ini jadi pengembangan pengembangan dari wakaf produk saja Pak. Nah, untuk membangunnya apakah Bapak sudah ada biaya, sudah ada apa namanya, sudah ada dana yang nanti ya kan tidak mudah maunya ya Pak. maunya dari pertanian hasil pertanian itu kita bangunkan ruko di pojok ya gitu bertahap Nah, gitu Pak. iya, berarti memang pertanian ini harus tetap jalan agar ada pengembangan usaha produktifnya ya Pak tadi untuk ruko gitu ya dari hasil Iya, pertanian disimpan tapi jangan lupa ya Pak dari hasilnya ini ada hak mauquf alaih ya Pak. Nanti mungkin bisa membantu iya, siswa-siswa tidak mampu beasiswa gitu ya Pak. Tetap iya dikeluarkan untuk dulu santri. hak dari mauquf alaih gitu ya Pak dari hasil pertanian. Ya, nanti sisanya mungkin untuk investasi pengembangan dari usaha itu boleh. Seperti itu ya Pak ya. Terkait untuk apa namanya? Tadi BWI sudah otomatis menjadi nazir gitu ya. BWI. Bapak sudah mengajukan izinnya.
udah ngajukan dan persyaratannya lengkap dan uang yang ada di bank itu ada 10 juta sudah kita taruh di situ untuk apa istilahnya administrasinya gitu kan. Nah, udah kita sampaikan tapi udah 2023 sampai sekarang tidak dikeluarkan. Alasannya kenapa, Pak? Ya, enggak tahu alasannya katanya cukup provinsi aja katanya yang ngelola nanti wakaf uang. Oh, Bapak kabupaten ya, berarti mitra, Pak. Bapak jadi menjadi mitra dari BWI Provinsi, Pak. Bapak bisa menjadi mitra BWI Provinsi, Pak. Gitu. Tetap nanti eh, apa namanya untuk pengumpulannya tetap nanti ini ya untuk BWI apa namanya Kuburaya, tapi menjadi mitra dari BWI Provinsi, Pak, untuk gerakan-gerakan wakaf uangnya. Gitu. Bisa bermitra sih, Pak. Sistemnya memang bisa bermitra dengan BWI Provinsi. Itulah kemarin dari LKSPWU, Bank BSI, ayo kita gerakan itu wakaf uang. Dari Bank BSI itu ada jawaban gini, Pak Muhammad, itu loh dananya tidak masuk ke bank saya, ke bank Buraya, masuknya ke bank provinsi sama ke bank pusat. Jadi Mm-mm. kami diarahkan dari Bank BSI Pusat untuk buat standing banner di KUA itu tidak kulaksanakan katanya. Lah uangnya tidak masuk ke kami katanya. Akhirnya kawan-kawan BWI lainnya dan juga kawan-kawan Kemenak ya ya kita pun kayak gitu juga katanya itu bukan untuk kita. Ya sebenarnya untuk kita termasuk pondok saya ini kan dapat juga inkubasi wakaf produktif dari wakaf dari BWI Pusat dan Kemenak Pusat. Nah, tetap Mm-mm. kita dapat bagian dan bilang gitu. Tapi mereka tuh ngikut jawaban dari Bank BSI ini. Ya, mungkin bisa mengusul kepada BWI Provinsi Pak untuk menambah ini ya, menambah apa namanya? Nah, itu Bang apa Pak yang di sana tadi, yang tadi Bapak mau bermitra Kuburaya, Bang apa? Itu sih BSI, 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 enggak? Iya iya, BSI, BSI Kuburaya. BSI Kuburaya. Dengan Ke- BPD Kuburaya. yang di BWI itu BSI Kuburaya. Gimana Pak? Halo, Bapak? BSI sama BPD. ya. Ini sudah ada izin kenaziran, izin LKSPW-nya juga ya Pak ya, BPD-nya ya Pak? Itu BPD Syariah kan sudah sama Udah ya Pak. BSI, udah. Mm. Mungkin nanti bisa mengajukan kepada BWI-nya untuk membuka rekening Nazir dengan bermitra dengan LKSPW BPD itu Pak BPD juga. Jadi tidak hanya BSI, BWI ini mungkin mempunyai beberapa rekening untuk menampung wakaf uang gitu Pak. Mungkin solusinya seperti itu bisa dimusyawarahkan dengan BWI provinsi ya Pak ya. Jadi tidak didominasi oleh BSI gitu ya. Jadi bank daerah pun bisa berperan aktif dalam pengumpulan wakaf uang gitu ya Pak. Nanti bisa 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 berkomunikasi dengan BWI provinsi di Kalbar ya Pak ya. Mungkin seperti Ya, itu. siap, Bu. Ya. Tadi apalagi satu lagi apa pertanyaannya? Udah, Bu. Sudah ya? Sudah Udah, cukup ya? makasih. Baik, Makasih. ya Bapak. Alhamdulillah ya Pak masih berjalan programnya. Terus ya Pak, terus semangat gitu ya. Mudah-mudahan tadi ikhtiar baik Bapak untuk menambah usaha gitu ya, pengembangan dari wakaf ini bisa berjalan dengan baik. eh, Hasil-hasil pertaniannya itu nanti bisa dimanfaatkan untuk membangun ruko-ruko. Juga nanti tadi gue sudah terjadi sama dengan BI, terus dilakukan Pak, mungkin bisa mencari investor investor lain gitu ya. Eh Garus niat baik Bapak tadi untuk menambah unit usahanya itu bisa berjalan ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi kepada narasumber? Ini nanti Iya. bisa bisa ini Pak. Ini kan Pak Heri ini sangat berpengalaman sekali ya Pak untuk unit-unit pengembangan usahanya. Nanti bisa konsultasi langsung dengan Pak Heri. Mungkin strateginya seperti apa yang mesti dilakukan gitu ya Pak Heri ya. Tadi kan sudah ada nomor teleponnya, bisa dicatat. Nanti bisa telepon atau WA gitu ya. Bisa konsultasi. Ini kan apa namanya kita ini kerja bersama-sama karena tujuannya sama gitu ya. Bagaimana aset wakaf gitu ya, baik wakaf uang maupun wakaf tanah ini yang memang dimiliki oleh Allah gitu ya, bisa berjalan berdampak gitu ya untuk kemaslahatan umat. Ya baik, ini ada pertanyaan dari Ini ada Pak Kementan Yemi Bu kayaknya ya nih Bu ya, dari ya Pak ya, Pandeglang nih. ya Pak. Baik, Dan silakan Pak, di open i- mic aja Pak. ini ada chat di pertanyaan di chat, Bu. Kita buka dulu yang kita kasih kesempatan dulu untuk yang raise hand. Silakan. Terima kasih. Selamat sore, Ya. Saudara-saudaraku. Selamat nanti Pak Bert dan Ibu Moderator. Cuma satu pertanyaan saya,
Kalau wakaf uang itu harus ada sertifikat wakaf uang, kalau bagaimana dengan wakaf melalui uang? Apakah juga dipersyaratkan untuk sertifikat wakaf uang atau tidak? Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Heri aja yang menjawab. Silakan Pak Heri. Ya, eh, ya terkait dengan wakaf uang dan melalui uang, pada prinsipnya itu ketika dijalankan di LKSPPU, eh, ketika minimum 1 juta, maka LKSPPU eh, wajib sebenarnya menerbitkan sertifikat wakaf uang. Eh, Maksud kami itu Pak, sertifikat pengelolaannya Pak, pengelola wakaf uang itu Pak. Kan lembaga ataupun organisasi yang sebagai najir wakaf uang itu kan harus punya sertifikat pengelola wakaf uang. Tapi kalau untuk sertifikat wakaf melalui uang, apakah juga harus punya sertifikat pengelola wakaf uang tadi? Oh Bukan iya Pak, yang itu terkait. sudah termasuk Pak di situ, sudah termasuk. Jadi wakaf uang dan wakaf melalui uang ketika Bapak sudah dapat izin eh, nazir wakaf uang, ya itu di apa sudah termasuk di sana Pak. Jadi tidak dibedakan. Kalau seandainya tidak memiliki sertifikat pengelola wakaf uang itu, apakah wakaf melalui uang itu tidak bisa dilaksanakan atau diperbolehkan untuk najir tersebut? Iya, ya memang ini agak berbeda ya Pak ya. Jadi ini perlu pendalaman lebih jauh. Jadi karena dari sisi eh, definisi juga sebenarnya berbeda ya, antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Jadi kalau konteks wakaf uang kan sebenarnya pokok wakafnya adalah uang tersebut. Sementara kalau wakaf melalui uang adalah aset wakaf yang dibelikan dari pengumpulan uang tersebut gitu ya. Nah, ini kalau konteksnya se- eh, konteks transaksinya Pak sebagai bukti sertifikat wakaf uangnya memang itu tetap diterbitkan Pak gitu. Artinya najir yang menerima wakaf melalui uang, misalnya untuk beli material, membangun menara, terus lagi upah tukang dan sebagainya bisa langsung diambil ya Pak, tanpa harus dipersyaratkan memiliki sertifikat pengelola wakaf uang untuk yang wakaf melalui uang itu. Kalau konteks melalui uang sih semuanya tetap Pak. Jadi wakaf uang ataupun melalui uang, transaksinya itu memang diarahkan sebaiknya, maksudnya diambil langsung tuh apa gimana Pak? Terima cash gitu Pak. Jadi maksudnya itu kalau misalnya kita mengelola wakaf uang, si najir ini harus mempunyai sertifikat pengelola wakaf uang. Izin, mungkin bukan konteksnya bukan sertifikat pengelola wakaf uang Pak. Jadi eh, dalam konteks perizinannya ini adalah izin atau kalau di BWI ya saat ini sebelum ada di Kemenak itu akan ada STBPN Pak, Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazir ya. Nah, STBPN ini memang diterbitkan oleh BWI hanya untuk nazir organisasi dan badan hukum ya. Nah, dalam rangka mendapatkan STBPN tersebut, salah satu persyaratannya adalah kalau dulu minimum 2 orang memiliki sertifikat BNSP di bidang pengelolaan wakaf. Nah, kalau saat Ya, ini tiga maksudnya Pak. orang. Jadi ketika misalnya seseorang sudah mengikuti katakan sertifikasi Nazir, ya itu tidak serta-merta Pak orang tersebut boleh mengelola wakaf uang gitu. Yang diberikan izin adalah lembaganya, jadi bukan orangnya. Nah, jadi sertifikat BNSP bidang pengelola wakaf itu lebih kepada pengakuan kompetensi terhadap pengelolaan wakafnya Pak gitu. Jadi itu juga tidak menyebut wakaf. Jadi konteksnya sertifikasi Nazir ini konteksnya adalah lebih konteks kepada standarisasi dan pengakuan kompetensi dalam mengelola wakaf ya. Tidak hanya wakaf uang. Hanya memang di peraturan BWI itu menjadi eh, satu persyaratan ya. Ketika itu mandatori harus 2 orang minimum sudah mengikuti sertifikasi Nazir. Itu, Pak. Jadi pada intinya kalau misalnya najir itu menerima wakaf berupa uang untuk pembangunan itu boleh Pak.
Boleh, boleh, Pak. Atau langsung Menerimanya aja boleh, bisa Pak. Tapi sebaiknya ketika uang menerima itu perubahan. dimasukkan di dalam rekening wakafnya, Pak. Gitu. Karena nanti Iya, satu ya, pertama tentu mungkin ada hak wakif juga terkait dengan apa administrasi ya, Pak. Ketika memang mereka ingin mendapatkan sertifikat wakaf uang atau sertifikat melalui atas wakaf yang mereka berikan jika melalui LKSPWU mereka tetap dapat sertifikat itu tanda bukti mereka berwakaf gitu. Eh, itu terus kemudian yang kedua ketika itu disetorkan Pak melalui LKSPWU maka itu akan jadi tercatat jadi nanti Bu Yani tidak nebak-nebak nih dulu Pak mohon maaf namanya siapa Pak? Pak Padi, Padi, Pak Padi, Pak. Padi, Pak. Padi, Pak Udi. Ya, jadi seringkali Pak, data wakaf uang kita mungkin bisa jadi tidak tercatat dikarenakan tadi Pak, transaksi-transaksi wakaf ini dilakukan secara langsung. Jadi tidak tercatat, satu akhirnya tidak terlaporkan, bahkan mungkin di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uangnya juga tidak tercatat, Pak. Sebenarnya ini bagian dari kontribusi kita juga untuk apa namanya perbaikan tata kelola, Pak. Sehingga angkanya nggak angka kenaikan akumulasi pengumpulan wakaf uang ini, Pak, ini juga jadi signifikan, Pak, gitu. Nah, dalam konteks tata kelola sebenarnya menurut kami gitu ya, Pak. Sebaiknya memang nazir-nazir ini hatta mungkin perseorangan gitu ya eh, ya apapun transaksinya sebaiknya dilakukan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uangnya gitu ya. Sehingga tercatat Menurut Pak. Jadi terbantu dicatat Pak. Jadi kalau misalnya nggak punya pegawai mencatat terkait dengan keuangan, bank ini sebenarnya bisa digunakan Pak. Tanpa kita itu, menggaji, kita cuma nyimpen uang, tapi mereka bertugas mencatat aktivitas keuangan kita Pak. Jadi tinggal nanti tarik aja mutasi rekeningnya gitu. Itu sih trik yang selama ini ya, kami gunakan juga Pak gitu ya dalam konteks pencatatan. Kalau kita nyatat pribadi kan biasanya lupa ya entah keselip di mana gitu ya, atau nanti pindahan arsipnya geser dan seterusnya gitu atau bahkan mungkin komputernya betul. rusak gitu ya. Nah ini hal-hal yang sebenarnya salah satu aspek administrasi yang kita perlu jaga juga Pak dari sisi dokumentasinya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Sama-sama Pak. baik. Iya, terima kasih. Memang terkait wakaf melalui uang itu memang secara regulasi di undang-undang belum diatur, Bapak, gitu ya. Tapi praktiknya memang sudah dilakukan gitu ya. Sudah banyak melakukan mungkin by project, by program gitu ya. Jadi memang baru per BWI, Pak, terkait wakaf melalui uang, tapi secara regulasi di undang-undang wakaf memang kita belum mengatur itu ya, Bapak, terkait wakaf melalui uang gitu. Tapi memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri, ini harus ini ya Pak, harus tetap teradministrasi dengan baik gitu ya, karena eh, apa namanya ini juga menjadi haknya wakif tadi gitu ya, transparansi gitu ya. Ya, Mungkin mungkin orang yang ingin berwakaf, apalagi ini ada pembangunan masjid, saya rasa pasti berlomba-lomba gitu ya, orang ingin beramal jariah gitu ya. Tapi tetap transparansi itu harus tetap dilakukan gitu ya, dengan baik. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Rohadi. Bapak ini sudah raise hand. Dibuka open mic-nya, Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami dari Al-Mutakin, Kota Semarang. Ya, Bapak. Silakan, Bapak. Ya, pertanyaannya, anu, untuk pendamping-pendamping itu baiknya dari Basnas Jawa Tengah apa kota ya untuk pendamping pelatihan-pelatihan itu. Itu saja, Ibu. Gimana, Pak? Maaf, mohon maaf. Pendamping? Tentunya kita mau mengadakan pelatihan-pelatihan untuk usaha UMKM Hmm. itu baiknya menunjuk dari Basnas Jawa Tengah apa dari kota. Mintanya itu dari Basnas provinsi apa dari kabupaten kota.
terkait pelatihan untuk peningkatan UMKM gitu ya Pak ya. Betul, betul. Untuk narasumber mangga Pak disesuaikan saja dengan melalui Pak Heri juga bisa. Ini entrepreneur Pak. Bapak mau narasumber seperti apa dari Basnas terkait pengembangan UMKM bisa. Atau mungkin dari Kementerian Pertanian atau Kementerian UMKM bisa gitu. Jadi disesuaikan saja Bapak untuk narasumber gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari pelatihan yang memang dibutuhkan oleh Bapak gitu. Saya yakin juga eh, banyak narasumber yang kompeten gitu ya terkait untuk pengembangan UMKM. Eh, Apalagi ini Pak Heri luar biasa Pak sudah mendampingi usaha-usaha produktif ini. Ini bisa juga menjadi salah satu narasumber. Jadi bisa disesuaikan Pak terkait untuk narasumber untuk Wah, pelatihannya ya Pak ya. Boleh. Boleh dari Ya, provinsi, Basnas, boleh dari kabupaten, boleh. Yang penting bisa maksudnya apa namanya tercapai ya Pak. Apa namanya dari pelatihan yang ingin Bapak laksanakan dengan narasumbernya memang sudah saling ini ya Pak, sudah mumpuni lah. Seperti itu ya Pak ya. iya, iya, Bu, iya. Ya Oke, terima baik. kasih. Ini Big Best ya. Tinggal anu. Baik Bapak. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Nanti kita setelah ini mungkin sudah tidak ada penanya lagi, tapi kita akan menjawab pertanyaan ada di kolom chat ini terkait pengesahan pergantian nazir gitu ya dilakukan oleh siapa gitu ya Pak ya. Bapak, ini dari mana yang bertanya? Untuk pengesahan nazir, ini memang harus banyak mengaji untuk membaca undang-undang ya Pak, undang-undang wakaf ya Pak. Gitu ya, untuk pengesahan nazir nanti bisa dilakukan oleh BWI ya Pak ya. Itu pergantiannya nanti yang akan mengesahkan adalah BWI. Pak ya. Tuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah jam 11 lewat 11. Kami berikan ada kesempatan. pertanyaan dari Pak Yedi kayak Bu dari Hmm, Pandeglang. apa tuh? Soalnya banyak Mana tadi yang kebaca. ya, oh mungkin saya jawab aja kali Bu ya Iya, terkait dengan langsung. wakaf uang ya tadi. Boleh, ya Bapak. Bahwa aset wakaf tidak boleh berubah atau berkurang, lalu saat nazir menerima wakaf uang dan saat dikelola padahal sudah dibayarkan maksimal tetapi merugi, bahkan wakaf uang itu sampai habis. Bagaimana status hukum dalam fikih dan bagaimana juga status dalam hukum positif regulasi Indonesia? Hmm. Saya rasa jelas Pak ya, secara fikih, secara syariat, secara hukum positif, eh, harta benda wakaf ini harus terjaga. Makanya kemudian tadi salah satu karakter dari nazirpreneur adalah memanajemen risiko, Pak. Jadi risk mitigation-nya. Nah, tentu ketika Nazir tidak cakap dan tidak mengantisipasi hal tersebut, nah ini hal-hal yang mungkin ya perlu Nazir pahami atau bahkan susun sebagai satu standar. Namanya kalau di dunia investasi itu namanya profil risiko. Jadi kalau tadi menggunakan pendekatan bisnis model Canvas tadi, Bapak Ibu yang tadi saya simulasikan. Jadi ketika kita melakukan tadi ya, nah salah satu kan di key activity aktivitas kunci dalam pengelolaan pengembangan harta benda wakaf, Nazir nih harus sudah membuat satu profil risiko. Jadi profil risiko ini kalau memang tingkat risikonya tinggi, ya jangan dimasukin Pak, gitu. Karena kalau itu terjadi, gitu ya, ya, kalau itu terjadi maka nazir bertanggung jawab terhadap pergantian harta benda wakaf tersebut. Itu. Apalagi kalau kemudian ada secara sengaja melakukan penghilangan harta benda wakaf terhadap harta benda wakaf. Ya, itu di undang-undangnya ada ketentuan pidananya, Pak. Gitu ya. Jadi kalau secara sengaja melakukan penghilangan harta benda wakaf atau misalnya analisa tapi analisa ala kadarnya bahkan analisa sekedar syarat memenuhi kita sudah analisa tetap Bapak Ibu konteks wakaf uang yang dijaga adalah pokok wakaf uangnya. Jadi dana pokok 1 miliar ya harus dijaga 1 miliar. Kalau misalnya hilang maka kewajiban nazir untuk melakukan penggantian Pak gitu. Di sisi lain ada juga dalam konteks investasi makanya tadi disampaikan itu sudah diberikan satu regulasi juga atau tata aturan ya. Bagaimana kemudian ketika ketika kita melakukan investasi atau pengelolaan uang ini harus mempertimbangkan misalnya instrumen yang paling aman. Jadi yang risikonya paling kecil. Nah, salah satunya adalah misalnya cukup ditaruh di deposito. Ya. Jadi tanpa kompetensi tertentu Bapak Ibu, artinya aspek pengelolaan atau aspek pengembangan wakaf uangnya itu dilakukan melalui fungsi intermediari
dari bank syariah. Ya tentu ada imbal hasil di situ, sudah ada akadnya secara syariah, ada fatwa DSN MUI terkait dengan deposito syariah dan seterusnya. Jadi aspek yang jadi amanah kan ketika kita mengelola harta benda wakaf, pertama harus dikelola berdasarkan prinsip syariah. Itu penting, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika diinvestasikan harus melibatkan aspek penjaminan terhadap pokok wakafnya gitu. Apakah nanti bisa secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya melalui perusahaan asuransi gitu ya. Kayak tadi misalnya kami misalnya hewan ternak. Hewan ternak itu berarti ada risiko kematian kalau itu pokok wakaf ya, Bapak Ibu. Maka nilai pokok dari pembelian hewan ternak tersebut itu harus ada covernya, Pak. Misalnya melibatkan asuransi ya. Asuransi ini memang tidak 100% covernya, tapi kita bisa cari yang paling paling tinggi. Atau kita punya satu mekanisme di Nazir, lembaga penjaminan wakaf secara mandiri gitu. Artinya dari hasil pengelolaan wakaf ya, kalau tadi kan misalnya di kubu gitu ya, dari dari inkubasi wakaf produktif hasil pertanian itu sebenarnya kan komposisi penyalurannya sudah diatur ya di dalam peraturan BWI. Nah, secara umum majority adalah disalurkan kepada penerima manfaat, tapi secara komposisi ada simulasinya ada 50 30 20. Jadi 50% langsung disalurkan kepada penerima manfaat, kemudian 30% itu kemudian direinvestasi gitu ya. Nah, artinya dikembangkan tadi misalnya untuk bangun ruko, ya berarti nyicil nih bangun pondasi dulu, bisa seperti itu. Nah, 20% itu sebenarnya bisa jadi di kami, misalnya mekanisme penjaminan gitu. Jadi semacam asuransi internal, Pak, gitu. Jadi Pak Yedi jadi nazir ini berat, Pak, gitu kan. Jadi tanggung jawabnya dunia akhirat, Pak, gitu kan. Nah, makanya memang mekanismenya betul-betul harus dijaga betul gitu. Ketika kita placement menggunakan, menginvestasikan, profil risikonya harus disusun, Pak. Jadi kalau Bapak tidak menguasai bisnis tersebut, sebaiknya Bapak tidak masuk. Ya, Nazir tidak menempatkan dananya kepada eh, apa namanya usaha tersebut gitu ya ataupun investasi tersebut gitu ya kan banyak investasi di sektor real ataupun sektor keuangan yang risikonya biasanya disampaikan kalau dia legal ya eh, penawaran investasi itu legal kecuali penawaran investasi bodong ya pasti dia ciri-ciri investasi bodong ini menawarkan margin yang lebih besar biasanya imbal hasil yang lebih besar terus cepat tanpa risiko. Nah, itu kalau udah ada kayak gitu, Pak, itu ada kaidah dalam investasi. Itu namanya too good to be true. Jadi terlalu terlalu indah, Pak, untuk kita terima gitu. Nah, kalau udah terlalu indah itu, terlalu oke banget, itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, itu di dalam kaidah investasi ya, Pak, gitu. Ya, kira-kira begitu, Pak Yedi ya. Pada prinsipnya kehilangan ataupun eh, berkurangnya harta benda pokok wakaf gitu ya, itu menjadi tanggung jawab Nazir, Pak. Baik, ya terima kasih Pak Heri. Cukup ya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Nanti kita masih ada seri selanjutnya, masih ada dua seri lagi, hari Jumat dan hari eh, Selasa gitu ya. Bapak Ibu terima kasih sudah aktif mengikuti Tadarus Zakat Wakaf. Semoga Ramadan kita ini benar-benar berdampak gitu ya. Kami titip kepada Kepala KUA gitu ya. Karena memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri bahwa menjadi nazir itu tidak mudah gitu ya, akan bertanggungjawabkan dunia dan akhirat gitu ya. Mungkin nanti ketika ada yang ingin berikrar gitu ya Bapak, diintegrasi dulu Pak nazirnya dan wakifnya, apakah sudah sesuai gitu ya? Karena memang nazir itu dituntut harus kreatif, inovatif selain dari penjagaan gitu ya. Jangan sampai nanti ketika sudah diamanatkan tanah wakafnya malah hilang, ini menjadi nanti akan dipertanggungjawabkan Pak di akhirat gitu ya. Jadi tidak mudah sekali menjadi nazir. Kami tetap titip pesan kepada Kepala KUA yang memang langsung nanti untuk AIW gitu ya di KUA gitu ya. Mungkin ketika nanti ada ijab kabul perlu perlu disampaikan hal-hal seperti ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Heri. Eh, Sangat eh, bermanfaat sekali untuk tadarus zakat wakaf di seri ke-6 di hari Rabu ini gitu ya. Eh, Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin Bapak Ibu Amin. yang ingin mendapatkan apa namanya Lailatul Qadar gitu ya. Kita yang hadir semua di sini mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah gitu ya. Karena kita tidak tahu umur gitu ya, kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa merasakan Ramadan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, terus ikuti Tadarus Zakat Wakaf
gitu ya. Insya Allah juga nanti selain di Ramadan ini kita juga akan ada webinar-webinar mungkin apa namanya bisa di grup bisa di chat terkait materi-materi yang memang dibutuhkan gitu ya terkait memang untuk mendukung kerja-kerja kita bersama gitu ya apalagi kita sebagai aparatur sipil negara Kementerian Agama. Terima kasih kami ucapkan eh wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani, terima kasih Bu Heri. Maaf, izin lewat. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yani.